Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan organ tumbuhan serta proses-proses pada tumbuhan ya. Sebelumnya kalian bisa buka PKS-nya di halaman 56 dan seterusnya nanti sambil membuka BKS dan perhatikan slide yang akan kita bahas bersama kali ini. Oke. Pada materi ini nanti kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian ada struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, dan yang terakhir mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, pada struktur dan fungsi organ di tumbuhan yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah nanti kita akan membahas mengenai jaringan, beberapa jaringan yang ada pada organ tumbuhan. Nah, sedangkan organ pada tumbuhan sendiri yang lazimnya kita ketahui gitu ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk organ-organ yang ada pada tumbuhan. Dimulai dari yang pertama adalah akar. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ada beberapa jenis tumbuhan dengan sistem perakaran yang berbeda. Nah, sistem perakaran ini kita bisa menyebutnya ada dengan menggunakan sistem perakaran serabut, dan ini dimiliki oleh beberapa tumbuhan yang termasuk pada tumbuhan monokotil, atau kalau dalam biologi istilahnya monokotiledon. Kemudian ada juga sistem perakaran tunggang. Nah, ini ada pada tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan dikotil atau dikotiledon, seperti itu. Nah, ini ya tunggang. Ini contoh dari sistem perakaran tunggang, sedangkan yang di sini adalah contoh dari sistem perakaran serabut. Kemudian akar tumbuhan ini juga akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Contohnya kalau misalnya pada wortel ini dimodifikasi menjadi umbi akar sehingga mampu menyimpan makanan pada akarnya sebagai cadangan makanan ya. Nah, sehingga akarnya nanti kita bisa konsumsi. Yang kedua adalah batang. Nah, di sini ini adalah contoh batang berkayu. Di sini ada contoh batang beruas. Di sini contoh batang basah atau herba gitu ya. Nah, pada batang tumbuhan dikotil karena memiliki cabang dan memiliki kambium, maka dia secara morfologinya kita bisa melihatnya batangnya berkayu. Artinya karena di dalamnya tadi memiliki kambium, maka dimunculkan dengan adanya kayu. Dan ini nah kita lanjutkan ya. Ini untuk batang berkayu, ini bagian dari ciri-ciri tumbuhan dikotil. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, karena umumnya batang tidak bercabang atau lurus tumbuhnya ke atas, selain itu ruas-ruasnya juga terlihat. Yang jelas pada tumbuhan monokotil dicirikan dengan tidak adanya kambium pada batang, sehingga batangnya tidak berkayu begitu. Nah, pada daun, pertulangan daun itu ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang melengkung, dan juga ada yang sejajar. Kalian bisa perhatikan ini. Nah, ini yang menyirip, kemudian yang menjari seperti ini, melengkung, dan ada juga yang sejajar. Nah, pertulangan daun yang menjari, menyirip dan melengkung ini ya, dari menjari, menyirip, dan melengkung ini merupakan bagian dari ciri-ciri tumbuhan dikotil. Kemudian, nah pada tumbuhan monokotil
maka pertulangan daunnya adalah sejajar seperti ini. Jadi kalian bisa membedakan ya. Nah, untuk pada bunga. Nah, pada bunga bunga lengkap nih dicontohkan. Kalau bunga lengkap berarti memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada satu bunga tersebut, memiliki organ berkembangbiakan secara generatif seperti itu ya. Nah, artinya di sini bagiannya memiliki bagian baik itu bisa dilakukan secara steril maupun secara fertil. Nah, pada bunga yang tidak lengkap tidak memiliki salah satu dari bagian bunga, dan kalian bisa buka buku BKS-nya di halaman 60. Di situ dijelaskan bagian-bagian dari bunga, mulai dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kemudian kepala putik, tangkai putik, ada bakal biji, ada kelopak juga, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Masing-masing memiliki fungsi ya, sehingga nanti bisa digunakan, difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, bagian bunga sendiri karena sebagai organ perkembangbiakan secara generatif, jadi struktur bunganya ada terbagi menjadi dua. Ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga di sini bagian dari kelopak bunga yang biasanya kalian terlihat indah itu adalah bagian kelopak bunga yang berwarna-warni seperti itu. Nah, ini bagian di luar dari bunga, terluar gitu ya dari bunga, yang pada umumnya kelopak bunga itu berwarna hijau. Fungsinya untuk melindungi kuncup bunga. Selain kelopak bunga nanti ada mahkota bunga. Ini mahkota ini yang berwarna mencolok. Misalnya ada kalau pada bunga mawar berwarna merah, berwarna putih. Bunga mawar sendiri sekarang bunganya macam-macam ya, ada pink juga. Nah, ini adalah mahkota bunga atau dalam biologi disebut dengan corolla. Nah, pada alat perkembangbiakan bunga ada benang sari atau stamen. Ini sebagai organ perkembangbiakan jantan, terletak mengelilingi putik dan menghasilkan serbuk sari. Nah, untuk putik sendiri atau pistilum, ini adalah organ perkembangbiakan pada istilahnya bunga betina gitu ya. Nah, terletak di pusat bunga dan menghasilkan bakal buah atau bakal biji. Nah, pada bunga yang lengkap dan tidak lengkap seperti itu. Bunga lengkap berarti memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, dan juga memiliki putik. Tapi pada bunga yang tidak lengkap, nah, ada bagian dari salah satu yang tidak ada. Kemudian juga bisa dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Pada bunga sempurna artinya ada dua organ perkembangbiakan jantan dan betina yang dia miliki. Jadi memiliki benang sari dan juga memiliki putik. Dan pada bunga yang tidak sempurna berarti hanya memiliki salah satu dari alat kelaminnya saja, misalnya hanya memiliki putik saja atau hanya memiliki benang sari saja, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk buah dan biji. Buah ini setelah terjadi penyerbukan atau polinasi dan pembuahan atau fertilisasi pada bunga, maka bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan terdapat di dalamnya, akan berkembang menjadi biji. Nah, biji sendiri berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermatopita ya, dan alat pemencar tumbuhan. Nah, pemencar biji ini bisa terjadi dengan bantuan angin, bisa jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu kadang memerlukan bantuan dari luar. Misalnya kalau disengaja bantuan dari manusia, sengaja dikawinkan seperti itu, atau bantuan dari angin, air, hewan. Nah,
Ini semuanya adalah bagian dari sistem reproduksi pada tumbuhan. Nanti secara lengkap dan jelas akan kita bahas lagi di kelas 9. Oke anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pada struktur dan fungsi jaringan pada penyusun tumbuhan, ada yang perlu ditanyakan, bisa dicatat dan nanti bisa di-share di grup seperti itu ya. Dan setelah ini kita akan membahas mengenai jaringan penyusun pada tumbuhan dan struktur dan fungsi pada akar, batang, juga daun. Sekian dari Bu Evi, kita bisa lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.